Pulau Onrus. Pulau ini terletak di Kepulauan Seribu, tidak jauh dari Jakarta, tapi hampir tidak ada orang biasa yang benar-benar tinggal di sana. Secara administratif, pulau ini bisa dikunjungi sebagai situs sejarah, tapi ada lapisan lain di balik itu. Onrus punya sejarah panjang yang suram. Di masa kolonial Belanda, pulau ini pernah jadi galangan kapal besar, lalu berubah fungsi menjadi karantina untuk orang-orang yang terinfeksi penyakit kolera dan haji yang sakit saat pulang dari Mekah. Ribuan orang meninggal di sini, dan banyak dari mereka dimakamkan di tempat yang kini sudah tidak jelas batasnya. Sisa-sisa bangunan kolonial masih berdiri sebagian, tapi kondisinya rapuh dan berbahaya secara fisik. Pemerintah tidak melarang kunjungan secara resmi, tapi akses dibatasi ketat karena alasan pelestarian dan keselamatan. Warga lokal banyak yang menganggap pulau ini bukan tempat untuk bermain-main. Bukan karena mitos semata, tapi karena memang tidak ada infrastruktur yang aman di sana. Kawah Ijen. Banyak orang tahu Kawah Ijen karena Blue Fire-nya yang terkenal. Tapi ada bagian dari kawasan ini yang benar-benar dilarang didekati. Bukan untuk wisatawan biasa, bukan untuk siapapun tanpa perlengkapan khusus. Kawah Ijen menyimpan danau asam terbesar di dunia. Kadar keasamannya hampir mendekati 0 pada skala pH. Artinya cairan di dalam kawah itu bisa melarutkan logam. Gas belerang yang keluar dari celah-celah batu bisa membunuh dalam hitungan menit jika dihirup dalam konsentrasi tinggi tanpa masker khusus. Ada zona radius tertentu di sekitar bibir kawah yang secara resmi dilarang dimasuki. Dan larangan ini bukan sekedar papan peringatan simbolis. Beberapa kejadian kecelakaan fatal sudah pernah terjadi di sini, baik pada penambang belerang yang bekerja sejak dini hari maupun pengunjung yang terlalu nekat mendekati sumber gas. Di balik keindahan visualnya, kawasan inti Ijen adalah salah satu lingkungan paling berbahaya yang ada di daratan Indonesia. Pulau Komodo. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat komodo, biawak raksasa yang hanya ada di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua bagian pulau ini bisa diakses. Ada zona inti dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang secara resmi ditutup total untuk umum, termasuk untuk wisatawan dan peneliti tanpa izin khusus. Alasannya bukan hanya soal keselamatan manusia dari gigitan komodo, tapi lebih ke arah perlindungan ekosistem. Komodo sangat sensitif terhadap gangguan manusia. Kehadiran manusia yang terlalu sering di zona inti bisa mengubah perilaku berburu dan berkembang biak mereka. Pemerintah dan pengelola Taman Nasional sudah beberapa kali mempertegas aturan. Bahkan sempat ada wacana penutupan total pulau untuk wisata selama beberapa tahun agar populasi komodo bisa pulih secara alami. Zona yang boleh dikunjungi hanya sebagian kecil dari keseluruhan kawasan. Dan itu pun harus didampingi pemandu resmi bersenjata. Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan adalah pulau di selatan Jawa yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Cilacap. Pulau ini dikenal sebagai lokasi beberapa lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi milik negara, termasuk tempat dilaksanakannya hukuman mati bagi narapidana kelas berat. Akses ke pulau ini sangat dibatasi. Hanya orang-orang dengan keperluan hukum atau izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM yang bisa masuk. Warga sipil biasa, jurnalis, bahkan keluarga narapidana pun melewati prosedur ketat sebelum diizinkan menyeberang. Selain fasilitas pemasyarakatan, sebagian besar pulau ini masih berupa hutan lebat yang belum banyak dijamah, dan kawasan hutannya sendiri berstatus cagar alam yang juga membatasi aktivitas manusia. Kombinasi antara fungsi penjara negara dan status kawasan lindung membuat Nusa Kambangan menjadi salah satu pulau paling tertutup di Indonesia secara hukum maupun praktik. Kawasan militer Natuna. Kepulauan Natuna berada di Laut Cina Selatan, jauh di ujung utara wilayah Indonesia. Secara geografis letaknya sangat strategis, dan itulah mengapa kawasan ini dijaga ketat oleh militer. Ada bagian-bagian tertentu di Natuna, terutama di sekitar instalasi Angkatan Laut dan Udara, yang tidak boleh diakses oleh warga sipil tanpa izin. Ini bukan soal mitos atau kepercayaan, tapi murni soal keamanan nasional. Natuna sudah beberapa kali menjadi titik tegang antara Indonesia dan kapal-kapal asing, terutama dari Tiongkok yang sering masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di sana. Militer Indonesia menempatkan pasukan dan alutsista secara permanen di kawasan ini sebagai respons atas situasi geopolitik yang tidak pernah benar-benar selesai. Warga lokal yang tinggal di pulau-pulau sekitarnya hidup berdampingan dengan kehadiran militer, tapi zona instalasi itu sendiri tetap tertutup dan dijaga. Gunung Merapi.
Merapi adalah gunung berapi paling aktif di Indonesia, mungkin juga salah satu yang paling aktif di dunia. Gunung ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sudah berkali-kali berletus dalam sejarah modern. Ada yang disebut zona merah di sekitar Merapi, yaitu radius tertentu dari puncak yang secara resmi dilarang dihuni atau didekati, terutama saat status gunung meningkat. Batas zona ini bisa berubah tergantung tingkat aktivitas vulkanik. Ketika status Merapi naik ke level siaga atau awas, zona larangan bisa meluas hingga belasan kilometer dari puncak. Warga yang tinggal di lereng Merapi sudah hafal dengan sistem ini dan biasanya mematuhi evakuasi, meski ada sebagian yang memilih bertahan karena alasan ternak atau lahan. Bagi orang luar, masuk ke zona merah saat Merapi aktif bukan hanya dilarang, tapi bisa berakhir fatal karena luncuran awan panas bergerak sangat cepat dan tidak bisa dihindari dengan berjalan kaki. Hutan Larangan Adat Kenegrian Rumbio, Riau. Di Kabupaten Kampar Riau, ada kawasan hutan yang dijaga bukan oleh negara, tapi oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Hutan ini dikenal sebagai hutan larangan adat, dan aturan mainnya sederhana tapi tegas. Tidak boleh ada yang menebang pohon, berburu atau mengambil hasil hutan tanpa izin dari lembaga adat setempat. Hutan ini bukan milik negara secara formal dalam artian pengelolaan sehari-hari, tapi diakui keberadaannya dan dijaga oleh Ninik Mamak, yaitu para tetua adat Kenegrian Rumbio. Hukumannya bisa berupa sanksi adat yang serius bagi yang melanggar. Menariknya karena larangan ini dipatuhi selama berabad adat, kondisi hutan di sini tetap sangat baik dan menjadi salah satu hutan adat yang paling utuh di Sumatera. Orang luar bisa masuk dalam kondisi tertentu dengan izin dan pendampingan, tapi perambahan atau eksploitasi adalah hal yang benar-benar tidak ditoleransi di sini. Pulau Mapia. Pulau Mapia adalah gugusan atol kecil yang berada jauh di utara Papua, nyaris di tengah Samudra Pasifik. Posisinya sangat terpencil, dan akses ke sana secara praktis sangat sulit. Pulau ini masuk dalam wilayah Indonesia, tapi karena letaknya yang jauh dari mana-mana, infrastruktur hampir tidak ada. Yang menarik, kawasan ini juga masuk dalam radar pertahanan, karena posisinya yang strategis di jalur laut internasional. Penduduknya sangat sedikit, dan untuk masuk ke kawasan ini diperlukan koordinasi dengan otoritas setempat dan dalam beberapa kasus dengan pihak keamanan. Bukan dalam arti ada larangan hukum yang keras bagi semua orang, tapi lebih ke arah bahwa secara praktis hampir tidak ada yang bisa masuk tanpa alasan yang jelas dan dukungan logistik yang cukup. Keterpencilannya sendiri sudah menjadi penghalang alami yang lebih efektif dari papan larangan manapun. Kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak. Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku pernah menjadi salah satu lokasi penambangan emas ilegal terbesar di Indonesia. Ribuan penambang liar sempat memenuhi kawasan ini setelah ada laporan kandungan emas di sana. Pemerintah sudah beberapa kali menutup dan mengosongkan kawasan ini karena aktivitas penambangan ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk pencemaran merkuri di sungai dan tanah yang dampaknya terasa jauh dari lokasi tambang. Kawasan ini secara resmi ditutup dan dijaga, tapi penegakan di lapangan tidak selalu konsisten. Yang membuat kawasan ini berbahaya bukan hanya soal hukum, tapi juga kondisi tanahnya yang sudah rusak parah akibat penggalian tak terkendali, dan kontaminasi kimia yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Masuk ke kawasan ini tanpa perlindungan yang benar bisa berdampak pada kesehatan jangka panjang, dan secara hukum tetap masuk kategori ilegal. Zona inti Taman Nasional Lorentz. Taman Nasional Lorentz adalah kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Luasnya mencakup sekitar 2,4 juta hektar, membentang dari puncak pegunungan bersalju Jayawijaya hingga ke garis pantai selatan Papua. Kawasan ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, dan di dalamnya ada zona inti yang benar-benar tertutup untuk aktivitas manusia di luar penelitian resmi yang sudah mendapat izin ketat. Alasannya adalah keanekaragaman hayati yang luar biasa dan rapuh di kawasan ini. Ada spesies-spesies yang hanya ada di sini dan tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Selain itu, di dalam kawasan Lorentz juga tinggal komunitas masyarakat adat yang hidup sangat terisolasi, sebagian di antaranya bahkan dikategorikan sebagai kelompok yang belum banyak melakukan kontak dengan dunia luar. Masuk ke zona inti tanpa izin bukan hanya melanggar hukum konservasi Indonesia, tapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dan ekologis yang sudah terjaga alami selama ribuan tahun.